Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Sestriananda, mahasiswa UPBJJ UT Padang, Pogjar, Pangkalan Kota Baru, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan semester 7. Di sini saya akan melakukan tugas dari Praktikum IPA di SD dengan modul 7 Optik KP1 Sifat Cahaya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Baik, untuk alat dan bahan sini sudah tersedia. Yang pertama ada cermin datar. Untuk cermin cembung saya menggunakan belakang, dan cermin cekung menggunakan depan sendok sayur. Ada lampu senter, ada busur derajat, ada kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Baik, saya pertama akan melakukan pemantulan cahaya pada cermin datar. Baik, untuk langkah 1 di sini sudah ada pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah 1 saya akan melakukan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini sudah ada senter. Ya, kita akan hidupkan menembus celah cahaya. Baik. Di sini sudah ada kertasnya. Baik, kita akan lihat di sini. Di sini tidak ada pemantul atau pemantulan cahaya, sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah kedua, kita akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya, dan cermin pada posisi yang sejajar. Dengan senter dengan celah cahaya itu memiliki jarak 20 cm, sedangkan cermin, celah cahaya dengan cermin itu ada 40 cm. 40 cm. Di sini kita dapat lihat, kita hidupkan menembus celah cahaya dan ke cermin. Di sini kita dapat melihat ada cahaya yang menembus celah cahaya dan menuju cermin. Di sini memantul. Kita dapat melihat cahaya yang datang dari senter sehingga menghasilkan besar sudut 180 derajat. Selanjutnya kita menaruh lilin di antara celah cahaya dan cermin datar. Di sini bayangan dari lilin, ketika bayangan dari lilin itu menjauh dari cermin, bayangan terlihat besar tetapi tidak terlihat jelas, dan saat kita dekatkan atau kita geser mendekati cermin, bayangan itu terlihat jelas dan ukurannya besar, menyerupai benda asli atau lilin. Sifat-sifat cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantul berbentuk datar. 1. Bayangan terjadi sama besar dengan benda. 2. Bayangan yang terjadi sama tegak. 3. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. 4. Bayangan cermin tertukar sisinya, dan bayangan cermin merupakan bayangan semu. B. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pada percobaan berikutnya kita akan menggunakan cermin cekung cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di sini tidak ada terlihat adanya bekas cahaya pada layar. Tidak ada bekas cahaya. Lalu saat kita gunakan cermin cembung, kita akan gunakan cermin cembung itu menggunakan bagian belakang sendok sayur. Ini juga tidak ada berkas cahaya. Kita akan dekatkan, tidak ada berkas cahaya. Karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Untuk sifat-sifat cermin cembung, benda yang berada di depan cermin cembung akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin serta akan
memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Baik, untuk selanjutnya itu ada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Itu pada bagian depan sendok sayur. Percobaan berikut ini akan menggunakan cermin cekung. Di sini pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat di bagian layar. Tidak ada berkas cahaya. Ya, dapat dilihat di layar tidak ada berkas cahaya dan cermin cekung namun tidak jelas. Baik, kita akan coba menggunakan bagian depan. Sudah terlihat adanya berkas cahaya. Kita coba dekatkan lagi. Baik. Percobaan kedua menggunakan percobaan dengan jarak 30, terlihat jelas adanya cahaya tadi karena sifat-sifat cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan bayangan. Kedua, cermin cekung disebut cermin positif karena fokus dan jari-jarinya positif atau di depan cermin. Ketiga, sifat bayangan. Jika bayangan jatuh di depan cermin atau S sama dengan plus, bayangannya nyata dan terbalik. Jika bayangannya jatuh di belakang cermin atau S sama dengan min, bayangannya maya dan tegak. Baik, untuk kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan tadi. 1. Cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantul berbentuk datar. Sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan sama besar. Kedua, benda yang berada di depan cermin cembung akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin serta akan memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Yang ketiga, cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan bayangan. Cermin cekung disebut cermin positif karena fokus dan jari-jarinya positif atau di depan cermin.